Halo, gue Arifin Masyori. Udah lama banget gak pernah bikin rekaman kayak gini. Beberapa waktu ke belakang gue mulai rajin nulis lagi, nulis jurnal untuk sekedar mengenal kembali siapa sih gue, apa yang gue rasain. Dan izinin sekarang buat baca satu tulisan gue tentang struggle di umur 25 tahun ini. Berjalan dalam kabut usia 25. Usia 25 bukan sekedar angka. Di baliknya ada guncangan yang sering tak terlihat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengendap di kepala, berdesakan tanpa seizin, datang tanpa jawaban. Aku mulai menyadari sesuatu bahwa setiap hal baru yang aku hadapi seringkali tidak disambut oleh semangat, tapi oleh rasa takut. Takut akan salah langkah, takut kecewa, takut kalau ternyata semua ini tidak ada artinya. Apa yang akan menyambutku di ujung jalan ini? Apakah keputusan yang aku ambil hari ini akan menyelamatkanku? Atau justru menghancurkan segalanya? Bagaimana jika semua ini berakhir sia-sia? Cemas tentang masa depan, tapi belum juga berdamai dengan masa lalu. Ingin mengejar mimpi, tapi masih dihantui rasa takut untuk jatuh lagi, seperti sebelumnya. Kadang aku ngerasa sendiri, meski sudah dikelilingi banyak orang. Kadang aku lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena pikiran yang tak pernah berhenti. Pikiran yang terus menguat. Apa aku cukup? Apa aku berada di jalan yang benar? Apa aku akan baik-baik saja? Beberapa waktu lalu aku berbincang dengan Bibi lewat WhatsApp. Katanya ini wajar. Fase ini memang datang di usia segini. Namanya quarter life crisis. Fase kita merasa seperti sedang berjalan di jalan berkabut. Kita tahu harus maju, tapi gak tahu harus kemana. Kita tahu ingin hidup lebih baik, tapi gak tahu gimana. Kita ingin bahagia, tapi bahkan lupa rasanya. Fase ini datang tanpa suara, tapi nguncang dengan hebat. Dan jujur saja, aku sempat merasa rusak karenanya. Tapi dari semua kekacauan ini, pelan-pelan aku mulai belajar bahwa gak apa-apa merasa tersesat. Gak apa-apa berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Tidak apa-apa, meskipun belum tahu segalanya. Karena hidup bukan perlombaan. Bukan tentang siapa yang duluan mencapai garis finish, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dan terus berjalan. Walaupun pelan, meskipun tertatih, ya walaupun sendirian. Dan sampai hari ini, aku masih di sini. Masih bertahan, masih nulis, masih berjuang untuk kejar 100 juta pertamaku di umur 25. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk keberanian, keteguhan, dan kepercayaan pada hidup. 100 juta pertama ini bukan hanya soal angka, tapi menjadikan hidupku bernilai. Tentang tetap hidup, meski pernah ingin menyerah. Tentang terus melangkah, ya meski gak tahu arahnya. Paling tidak, aku masih berjalan. Dan untuk hari ini itu cukup. Tetaplah hidup.